I see Bitcoin getting to around 250,000 next year. Bitcoin ada di Banana Zone, tapi artinya bukan makin mudah, tapi makin sulit. Karena pump dan koreksinya makin panjang-panjang candlenya. Nah, dari 2021 hingga 2024, kita berhasil melalui cycle Bitcoin dengan candle yearly hijau. Nah, gimana dengan 2025? Kalau ada teman-teman yang nonton Bitcoin Election Cycle Theory, kita pernah rilis teori yang menyatakan Bitcoin bakal hijau di 1 tahun sebelum election, tahun election, dan 1 tahun setelah election. Turns out, ini masih valid. Tapi gimana dengan 2025? Apakah cycle ini bakal patah dan bakal ada apa aja di tahun 2025? Nah, di video kali ini kita akan bahas ada apa aja di tahun 2025. Kita akan bagi playbook ini jadi 3 section. Yang pertama dari macroeconomic risk, kemudian kedua Bitcoin, dan yang ketiga kita lihat dari crypto atau altcoin. Nah, sekarang kita mulai dari macroeconomic risk. Yang pertama ada trade war 2.0. Nah, setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika, ada kemungkinan besar akan terjadi trade war 2.0. Nah, trade war pertama antara Amerika dan China terjadi tahun 2018 sampai 2020. Didominasi oleh tarif tinggi yang saling diberlakukan dan mempengaruhi ekonomi global waktu itu. Nah, China udah mengantisipasi dengan mempertahankan suku bunganya di akhir tahun 2024 dan menarik liquidity-nya. Nah, di satu sisi, keadaan Amerika juga nggak bagus-bagus amat. Meski Fed udah menurunkan suku bunga, tapi 10-year Treasury yield malah naik. Dan ketika Fed menurunkan suku bunga 100 bps, 10-year Treasury yield malah naik 100 bps. Kenapa bisa begitu? Karena kebijakan Fed hanya mengatur suku bunga jangka pendek. Misalnya seperti suku bunga overnight antar bank. Nah, sementara mekanisme 10-year Treasury yield ditentukan oleh dinamika pasar obligasi yang melibatkan harga obligasi, penawaran, dan permintaan. Dan gini rumusnya. Nah, ketika harga obligasi turun, maka yield naik. Ketika harga obligasi naik, maka yield turun. Kalau banyak investor yang beli obligasi, harga obligasi naik dan yield turun. Nah, kalau investor jual obligasi, harga obligasi turun dan yield naik. 10-year Treasury yield naik meskipun suku bunga udah turun. Ini adalah sinyal kalau banyak investor yang ragu-ragu dengan kondisi ekonomi dan mungkin saat ini mereka prefer hold cash. Nah, yang kedua ada potensi currency war. Amerika bisa melemahkan ekonomi China dengan tarif. Sebaliknya, China juga bisa melemahkan ekonomi Amerika dengan jual US Treasury. Ya, ini sekedar wild theory aja sih. Nah, lanjut dari poin yang sebelumnya. Fed menurunkan suku bunga, tapi 10-year Treasury yield melonjak naik. Ini adalah anomali dan gak umum terjadi. Artinya, ada yang jual 10-year US Treasury dalam jumlah besar. Mungkin bisa kolektif karena reaksi pasar, atau bisa juga ada satu atau mungkin beberapa pihak tertentu. Nah, jangan lupa juga kalau China adalah salah satu pemegang surat utang Amerika terbesar dan telah terus-terusan mengurangi posisinya. Nah, di akhir tahun 2024 ini, Bank Sentral China menahan suku bunga jangka pendek hingga menengah di angka 2% dan menarik liquidity dengan alasan mempersiapkan ketidakpastian di global market. Nah, China sendiri masih belum 100% survive dari krisis yang disebabkan oleh pandemi dan juga debt crisis karena real estate. Mungkin teman-teman yang belum nonton video saya tentang China Apocalypse bisa nonton video yang ini ya. Nah, sejak 2018, China telah menurunkan RRR-nya atau Reserve Requirement Ratio dari 20% di 2015 ke 6,6% waktu video ini dibuat. RRR ini adalah dana cadangan minimal yang harus dimiliki bank, karena bank kan melakukan sistem fractional reserve banking. Jadi kalau ada orang nabung 1 juta, bank di China hanya perlu menaruh 66.000 di reserve-nya. Sisanya bisa dipinjamkan. Nah, dengan cara seperti ini, secara nggak langsung ada liquidity baru di China, dan bank menjadi, dan tanda kutip, lebih sehat. Nah, balik ke potensi currency war 2.0 tadi. Amerika bisa melemahkan China melalui tarif.
Sebaliknya, China bisa melemahkan Amerika melalui penjualan US Treasury. Nah, penjualan US Treasury akan menyebabkan suku bunga 10-year Treasury yield naik. Dan 10-year Treasury yield ini yang jadi acuan suku bunga KPR di Amerika. Kalau suku bunga KPR di Amerika naik, orang Amerika akan kesusahan menahan belanja dan dampaknya ekonomi jadi melambat. Perang selalu membuat rakyat sengsara. Di masa kini, perang nggak harus via senjata, tapi juga bisa via mata uang. Saya bilang belum terjadi, tapi ini adalah potensi. Artinya, tahun 2025 akan semakin volatile dan nggak semudah tahun-tahun yang kemarin. Karena variabelnya makin kompleks, ada sinyal-sinyal yang kontradiktif. Ditambah potensi trade war 2.0 yang kembali ada di meja. That's why kita sediain aneka insight yang berkaitan dengan Bitcoin dan kondisi global juga via jurnal di belajarbitcoin.com. Nah, sekarang kita bahas tentang Bitcoin. Yang pertama ada game teori. Ada dua event besar tentang Bitcoin di tahun 2025. Yang pertama ada Government FOMO via Bitcoin Strategic Reserve. Yang kedua, Corporate FOMO via Bitcoin Treasury Strategy. Nah, Bitcoin Strategic Reserve adalah rencana pemerintah Amerika untuk membeli Bitcoin dengan total senilai 1 juta Bitcoin selama 5 tahun sebagai cadangan nasional. Sebagai cadangan nasional ya teman-teman, sebagai cadangan nasional negara, bukan cadangan bank sentral. Pemerintah dan bank sentral seperti Fed adalah dua entitas yang berbeda. Jadi, game teorinya bakal on. Dari Bitcoin Strategic Reserve Amerika, kalau Amerika jadi adopsi Bitcoin dan negara lain ikut adopsi Bitcoin, maka everyone is win, everyone is happy. Bitcoin akan jadi 1 juta US dollar dalam waktu yang relatif sangat singkat. Tapi kalau negara lain seperti Rusia dan China nggak adopsi Bitcoin sebagai reserve, maka Amerika menang, mereka kalah, dan Bitcoin tetap win. Kalau Amerika nggak jadi adopsi Bitcoin, tapi negara superpower lain adopsi Bitcoin, maka US akan kalah. Misalkan China dan Rusia menang, Bitcoin win. Kalau mereka semua nggak jadi adopsi Bitcoin, ya semua negara akan jatuh ke dalam hutang yang lebih dalam. Dan Bitcoin tetap win, meski untuk sementara waktu gagal naik secara eksponensial dalam waktu singkat. Di level corporate, ada MicroStrategy yang menaikkan jumlah saham authorized share-nya dari 330 juta jadi 10,3 miliar US dollar. Ini menyamakan MicroStrategy dengan perusahaan Max7 yang juga punya authorized share sebesar puluhan miliar US dollar. Nah, di jurnal belajar Bitcoin yang kemarin, saya udah bagi informasi tentang beda authorized share dan outstanding share. Authorized share ini adalah saham yang nggak beredar di publik, at least belum. Nah, tapi beda dengan perusahaan lain yang mungkin foundernya akan jual authorized share-nya, kayak Bill Gates yang jual saham Microsoft-nya. Michael Saylor akan merepackage authorized share-nya jadi convertible bond buat beli Bitcoin. Total yang bisa diakses oleh Saylor sekarang sebesar 3 triliun US dollar dengan harga saham MicroStrategy per hari ini. Nah, teman-teman member bisa meluncur ke jurnal MicroStrategy yang terakhir untuk tahu simulasi detailnya. Nah, dan ini menimbulkan FOMO di level corporate karena bisa aja timbul ketakutan kalau Bitcoin akan jadi lebih mahal kalau diborong oleh seller. Ditambah bakalan ada ETF yang akan mengindeks perusahaan dengan jumlah Bitcoin lebih dari 1000. Nah, kalau MicroStrategy dan semua perusahaan beli Bitcoin sebagai reserve, maka everyone is win. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat, hanya ada Bitcoin Strategic Reserve, nggak ada altcoin Strategic Reserve. Yang kedua, Bitcoin akan ke 150 sampai 200 ribu US dollar. Nah, Tom Lee memprediksikan Bitcoin mencapai 250 ribu US dollar di tahun 2025, termasuk bullish pada Ethereum dan Solana. Nah, Bitwise juga memprediksikan Bitcoin mencapai 200 ribu di tahun 2025. Tapi yang perlu teman-teman ingat, meski Bitcoin memasuki banana zone dengan pertumbuhan yang punya potensi eksponensial, koreksinya juga makin dalam-dalam. Bahkan di mega bull run sekalipun bisa koreksi 30%. Sebagai ilustrasi nih, kalau harga Bitcoin 125.000 misal,
turun 30% itu bisa buat harganya balik ke 87.500. Kenapa bisa gitu? Ya karena Bitcoin dalam masa price discovery baru. It's very normal dan jangan kaget. That's why, karena di 2025 itu adalah hard mode, kita perlu daily navigasi. Di belajarbitcoin.com kita akan kasih almost daily update tentang Bitcoin via jurnal. Dan buat teman-teman yang mau belajar Bitcoin mulai nol, belajar aneka strategi Bitcoin kita, dan utilize Bitcoin jadi mesin ATM, bisa klik link yang ada di bawah, pakai kode yang ada di deskripsi untuk dapat diskon khusus ya teman-teman. Bahkan salah satu member kita udah realize profit hingga 1 juta US dollar. Kita juga punya sinyal cycle top dan bottom via Bitcoin Trading Matrix. Ini adalah sebuah mega modul yang isinya 21 sinyal Bitcoin. Next, yang ketiga, tentang Bitcoin, ada Bitcoin in-kind dan Bitcoin proxy ETF. Nah, di 2024 di bulan Januari yang lalu, kita mulai institution adoption dengan adanya Bitcoin ETF. Nah, sayang nih, Bitcoin ETF yang ada di Amerika sekarang, jalurnya cuma fiat ke Bitcoin atau Bitcoin ke fiat. Sementara mungkin yang dibutuhkan oleh market sekarang adalah in-kind Bitcoin Spot ETF yang sekarang cuma ada di Hong Kong. Jadi in-kind Bitcoin Spot ETF memungkinkan investor untuk deposit atau withdraw dalam bentuk Bitcoin alih-alih fiat. Nah, banyak analis mengatakan Bitcoin in-kind Spot ETF diperkirakan akan ada di bulan Desember 2025. In-kind Bitcoin Spot ETF membuat outflow Bitcoin dari ETF bisa lebih ditekan. Karena mereka nggak perlu lagi untuk jual ETF kalau seandainya mau pindah ETF atau sekedar pindah kustodian. Nah, selain Bitcoin Spot ETF, at least ada beberapa ETF dengan exposure Bitcoin. Saya catat ada 2 nih. Yang pertama ada Bitcoin Bond ETF dan Bitcoin Corporate Strategy ETF. Nah, waktu video ini dibuat semuanya masih dalam tahap proposal. Nah, Bitcoin Bond ETF ini adalah ETF yang aktif memanage convertible bond yang punya exposure di Bitcoin. Misalnya convertible bond MicroStrategy, Marathon Digital, dan Metaplanet. Apa sih convertible bond? Nah, convertible bond ini adalah jenis obligasi yang bisa dikonversi jadi saham perusahaan penerbitnya pada waktu tertentu. Tentunya dengan syarat-syarat yang udah ditentukan. Di case MicroStrategy, dana yang didapat dari convertible bond dipakai untuk beli Bitcoin. Sayangnya, retail nggak punya akses pada convertible bond. Nah, dengan adanya Bitcoin Bond ETF, retail bisa beli sekeranjang convertible bond pada perusahaan-perusahaan yang punya Bitcoin Treasury Strategy. Dan kalau menurut saya pribadi nih, tren nerbitin convertible bond untuk beli Bitcoin akan diikuti oleh banyak perusahaan lain di masa depan dengan mengcopy jejak MicroStrategy. Nah, tentang MicroStrategy kita juga udah terbitin mega modul MicroStrategy Masterclass. Totalnya 8 video. Teman-teman member bisa langsung meluncur ke sana. Nah, ETF yang kedua yang masih dalam tahap proposal adalah Bitcoin Standard Corporation ETF. Nah, ETF ini akan membeli dan melakukan indeks pada perusahaan-perusahaan yang punya Bitcoin Treasury Strategy kayak MicroStrategy dan akan diterbitkan oleh Bitwise. Tapi masih dalam tahap proposal ya guys. Artinya akan ada demand baru untuk MicroStrategy, retail dan institusi bisa langsung beli sekeranjang Bitcoin Standard Corporate via ETF, publik juga bisa mengcompare return indeks besar seperti S&P 500 dan indeks perusahaan Bitcoin, dan saya yakin Bitcoin Company will win. Kemudian juga ada FOMO baru di level corporate untuk terus menambah jumlah Bitcoin di treasuries-nya. Karena syarat untuk masuk dalam ETF ini, perusahaannya harus hold 1000 Bitcoin. Kemudian ada double demand untuk Bitcoin ETF. Nah, Bitwise memperkirakan harga Bitcoin mencapai 200.000 US dollar dan memperkirakan ada double Bitcoin ETF demand. Ada demand double daripada tahun lalu. Nah, menurut Bitwise, inflow Bitcoin ETF pada 2025 akan jauh lebih besar dibandingkan 2024. Karena ETF inflow di tahun pertama itu biasanya paling buruk dibandingkan tahun-tahun yang berikutnya. Gold ETF juga mengalami inflow dari tahun ke tahun setelah diterbitkan. Yang unik, meskipun Bitcoin ETF ini adalah ETF tersukses dalam sejarah, ternyata di tahun pertama masih dianggap tahun yang paling buruk. Nah, Bitwise juga memprediksikan Bitcoin akan mencapai 1 juta US dollar di 2029 dan mengalahkan market cap emas.
Yang kelima yang perlu kita antisipasi nih, ada Mt. Gox repayment. Jadi pembayaran Mt. Gox pada kreditur itu ditunda sampai 2025. Tepatnya Oktober 2025. Nah, teman-teman member di Belajar Bitcoin, ingat kan, Oktober 2025 itu bulan apa? Seperti yang pernah saya sampaikan di jurnal, ini adalah bulan keramat, baik secara cycle dan numerologi. Yang belum baca jurnal tentang bulan keramat, wajib baca ya. Nah, next tentang altcoin dan crypto nih, gimana? Yang pertama, yang kita semua udah tahu, ada Better Crypto Regulation. Jadi Gary Gensler is out dan digantikan dengan bos SEC baru yaitu Paul Atkins yang dikenal sangat pro crypto dan ini disambut gembira oleh industri kripto. Yang kedua, ada New Emerging Narrative. Jadi altcoin is about juggling narrative. Nah, ini adalah list naratif yang bakal emerge di 2025. Misal Decentralized Science, AI Agent, Gamble Fee atau Prediction Market, Telegram Trading Bot, Decentralized Physical Network, dan juga Real World Asset. Nah, nanti mungkin di next video kita akan jelasin satu-satu kenapa. RWA kita masukin lagi karena ternyata dari speech Powell yang terakhir, Fed menunda pemotongan suku bunga dan mengurangi pemotongan suku bunga. Ini membuat banyak investor batal rotasi ke aset yang dianggap lebih risky dan memilih memarkir uangnya di US Treasury sambil wait and see. Nah, gimana dengan meme? Kalau menurut saya pribadi, meme masih akan jadi naratif yang selalu ada di tiap cycle dan gak akan pernah mati. Yang ketiga, ada index dan altcoin ETF. Dari video yang ini yang kemarin, saya udah bilang kalau index dan altcoin ETF bakal jadi game changer. Dan untuk pertama kalinya, institusi tradisional bakal punya akses ke aset kripto yang lebih luas. 2025 boleh dibilang adalah ETF season. Saya catat udah ada beberapa indeks kripto yang di-file ke SEC. Yang pertama ada Crypto Index ETF dari Bitwise yang isinya terdiri dari Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Avalanche, Chainlink, Bitcoin Cash, Uniswap, dan Polkadot. Yang kedua ada pengajuan dari Canary yang membawa Haber Spot ETF, Solana Spot ETF, dan Litecoin ETF. Yang ketiga ada XRP ETF yang diajukan oleh Wisdom Tree. Nah, ETF di aset kripto adalah game changer dan ada rumor kalau investor ETF juga next bakal bisa mendapatkan staking yield. Sekarang masih belum. Kalau staking yield dibuka, maka aset kripto bisa head to head dengan bond market yang juga hasilin yield dari fiat. Once suku bunga turun, investor bisa dengan mudah switching ke aset yang lebih risky yang bisa hasilin yield. Yang keempat yang actually kita tunggu-tunggu nih, ada FTX repayment, yaitu kompensasi dari FTX buat mantan user. Totalnya senilai 16 miliar US dollar. Dan nilai ini dipercaya akan kembali ke market kripto. Nah, jadi itu dia playbook kita di 2025. Biasanya di akhir tahun saya selalu bikin note buat diri saya sendiri tentang strategi dan taktik saya sendiri selama setahun ke depan. Tapi kepikiran kenapa nggak di-share aja ya. Jadi selain video ini, kita juga punya satu video lagi, yaitu semua catatan penting untuk 2025. Kita akan jelasin satu-satu taktik dan strateginya buat di 2025. Video ini khusus untuk member Belajar Bitcoin aja, karena very personalized dan mungkin not for everybody.